Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait apakah bisa KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa itu memegang uang desa untuk dibelanjakan kebutuhan barang atau jasa suatu kegiatan. Jadi uangnya bukan langsung ke penyedia, tapi disimpan terlebih dahulu ke KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Nanti kita akan cari tahu. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ada mengamanatkan bahwa setiap tahunnya nanti kepala desa akan menerbitkan surat keputusan terkait penguasaan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Hal itu disampaikan pada pasal 3 ayat 3 dan 4 itu. Dikatakan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, mana pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, penerbitannya setiap tahun sendiri dikarenakan pengelolaan keuangan desa itu diatur di Permendagri 20 tahun 2018 adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga untuk surat keputusan penguasaan sebagian kekuasaan kepala desa kepada perangkat desa itu diterbitkan setiap tahun. Berikutnya, untuk perangkat desa yang mendapatkan penguasaan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa dari kepala desa, salah satunya adalah KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan, yang mana KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatannya itu disampaikan lebih lanjut di pasal 6 ini, yaitu KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan terdiri dari KAUR Tata Usaha dan Umum, KAUR Perencanaan, sedangkan Kasih yaitu Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan, Kasih Pelayanan. Dan di ayat 4 itu memang ada amanatnya di huruf B bahwa KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya. Nah, seperti disampaikan di awal video tadi, apakah KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan itu bisa memegang belanja desa untuk kebutuhan barang atau jasa suatu kegiatan yang dianggarkan pada APBD desa? Memang, jika kita melihat dalam Permendagri 20 tahun 2018, sebagaimana yang disampaikan pasal 8 yang mana menguraikan tugas KAUR keuangan yang salah satunya juga mendapat penguasaan sebagian kekuasaan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, tugasnya sendiri yaitu salah satunya menyimpan. Yang mana di sini adalah menyimpan, bukan maksudnya melakukan pengadaan barang atau jasa, tapi menyimpan uang ketika kebutuhan barang atau jasa suatu pelaksana kegiatan yang dianggarkan di APBD desa perlu dibayarkan. Nah, terkait dengan KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan yang memegang uang atas kebutuhan belanja barang dan jasa suatu kegiatan yang dianggarkan di APBD desa, itu ternyata ada amanatnya ketika KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan ingin melaksanakan suatu kegiatan dan mengajukan SPP secara panjang. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 66 ayat 2-nya, yang mana di sini menguraikan terkait pelaksanaan SPP panjang. Dikatakan bahwa pengeluaran atas beban APBD desa untuk kegiatan dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh KAUR keuangan kepada KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan anggaran setelah SPP itu sudah diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa. Jadi ketika KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan itu mengajukan SPP Panjar, maka nantinya untuk pencairan SPP Panjar itu uangnya dari KAUR keuangan yang menyimpan keuangan pemerintah desa akan menyerahkan kepada KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Namun perlu diperhatikan ketika KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan sudah
memegang uang atas pencairan SPP Panjar, maka ada waktu 10 hari kerja KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan wajib sudah membelanjakan uang yang sudah cair tersebut. Hal itu ada disampaikan di pasal 54 di ayat 1-nya. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 53 itu nantinya untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Jika pembayaran belum juga dilakukan dalam 10 hari kerja setelah SPP Panjar itu cair, maka KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan wajib mengembalikan dana yang sudah cair tersebut kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Nah, pada aplikasi Siskudes sendiri kita simulasikan seperti ini terkait dengan SPP Panjar. Yang pertama kita masuk dulu data entry perencanaan di data umum. Oke, di data umum inilah data-data KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan. Kita tutup dulu, kita keluar, kita masuk data entry, kita masuk penata usaha, kita masuk SPP Kegiatan. Nah, ini ada Panjar Kegiatan. Di mana di sini nama Panjar Kegiatan adalah salah satu pelaksana kegiatan anggaran. Jadi bukan nama penyedia. Oke, ini SPP-nya 01 dan kita lihat untuk pencairannya. Kita masuk data entry, kita masuk penata usaha, kita masuk pencairan SPP. Oke, kita lihat SPP sudah cair. Nah, kita klik 2 kali. Di sini pencairan SPP Panjar pada tanggal 5 bulan 3 tahun 2025. Jadi 10 hari setelah SPP Panjar ini cair, KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan wajib sudah memberikan bukti transaksi atas pencairan SPP Panjar ini, yaitu dimulai dari tanggal 5 bulan 3. Nanti KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan menginputnya di menu data entry penata usaha SPJ Kegiatan. Oke, kita lihat untuk SPP 01. Ini dia. Kita klik lagi 2 kali dan di sini adalah di tanggal 12 yang mana masih rentan waktu dari pencairan SPP Panjar yaitu tanggal 5 bulan 3. Barulah di sini kita lihat lagi untuk dibuat bukti transaksinya. Dan di bukti transaksi menu SPJ ini, nama penerima di sini adalah nama penyedianya, baik itu kasirnya atau pemilik toko yang bertanda tangan di bukti transaksi. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan itu dapat memegang uang kebutuhan belanja barang dan jasa atas suatu kegiatan yang teranggarkan di APBD desa apabila pengajuan permintaan dananya secara Panjar. Namun KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan setelah SPP Panjar itu cair punya kewajiban untuk mendapatkan bukti transaksi 10 hari kerja setelah SPP Panjar itu cair. Jika belum ada bukti transaksi dalam rentan waktu 10 hari kerja setelah SPP Panjar itu cair, maka KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan wajib mengembalikan uang SPP Panjar yang sudah cair tersebut kepada KAUR Keuangan. Nah, ketika SPP Panjar itu sudah cair dan sudah didapatkan bukti transaksi oleh KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan penerima pencairan SPP Panjar, maka nantinya KAUR Keuangan akan menginput bukti transaksi tersebut di aplikasi Siskudes pada menu SPJ Kegiatan. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.